Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima kunjungan relawan Projo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Ketua Umum Projo, Budi Aristiadi memimpin rombongan relawan yang bertemu Jokowi pagi tadi. Sejumlah hal dibicarakan dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam. Budi Ari mengatakan salah satu yang disampaikan adalah meminta Jokowi untuk membuka Kongres ketiga Projo pada tanggal 1 hingga 2 November mendatang. Pembicaraan Jokowi dengan relawan Projo juga menyinggung soal ijazah Jokowi yang dipersoalkan oleh Roy Suryo. Dalam pertemuan itu, menurut relawan Projo, Jokowi juga menunjukkan ijazahnya dari UGM. Waketum Projo, Freddy Damanik mengatakan, polemik ijazah Jokowi harusnya sudah selesai dengan ditunjukkannya ijazah Jokowi. Ijazah yang tanya Pak Freddy. Ada ijazah. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, Fred. Yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah. Usai pertemuan dengan Jokowi, Ketua Umum Projo Budi Ari juga menyinggung soal polemik pembangunan kereta cepat atau WUSH. Budi Ari mengatakan pembangunan kereta cepat sudah melalui kajian panjang. Manfaatnya kini bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan kecepatan dalam transportasi darat. Enggak lah, itu karya terbaik kok. Kalau nggak ada WUSH, harusnya ditambahin tuh kereta cepatnya dari Jakarta ke Surabaya. Banyuwangi. Iya kan? Oh, gitu. Sementara itu, Chief Operating Officer atau COO Danantara Indonesia, Doni Oskaria memastikan restrukturasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH rampung tahun ini. Doni bilang Danantara akan menegosiasikan ketentuan pembayaran pinjaman. Pemerintah masih mengkaji berbagai opsi restrukturisasi utang kereta cepat. Doni bilang soal utang tidak sulit dan tidak rumit karena secara korporasi emiten kereta cepat positif. Ia meminta masyarakat tak perlu khawatir. Ini kan ada tim ya, sedangkan dengan Palu, kalau kami kan lebih kepada korporasi ya. Ini sepakat memang Pak 60 tahun itu ya? Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman. Ini menjadi point of negotiation kita kan, berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan. Kan terlalu sulit sebenarnya secara korporasi, karena secara korporasi kan perusahaannya EBITDA-nya positif, tinggal masalah cicilannya mau di mana kan itu aja. Jadi nggak rumit dan pasti akan kita selesaikan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengacungkan jempol saat mendengar Danantara bakal terbang ke Tiongkok untuk negosiasi utang kereta cepat atau WUSH. Menkyu Purbaya berulang kali bilang top dan bagus saat menanggapi pertanyaan soal restrukturisasi utang kereta cepat. Purbaya berusaha untuk tidak ikut dalam penyelesaian masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya mendorong utang pembangunan kereta cepat diselesaikan dengan langkah business to business. Bagus, saya nggak ikut kan, top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan, kalau mereka udah putus kan udah bagus, top. Nggak, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak berkomentar saat disinggung terkait sikap Menteri Keuangan Purbaya yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH.
terkait bus yang Masih. APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana? Bus Kereta cepat. masih. Ada masukan mungkin begitu Pak?